Yo cuy, mantap, selamat pagi semuanya. Em, jadi ini dalam rangka manasin motor ya, manasin mesin baru, manasin seher baru, karena baru banget kemarin selesai oversize, selesai naik seher gitu. Buat teman-teman yang belum nonton videonya yang kemarin, yang pas bongkar mesin naik seher, kalian tonton dulu video sebelumnya gitu. Jadi ini mungkin bisa dibilang inrayen kali ya gitu ya, mesin baru kan ya, di rayen gitu istilah umumnya kayak gitu ya cuy ya. Tapi ngomong-ngomong soal inrayen, sebenarnya gimana ya, inrayen itu mungkin beda orang beda cara gitu, termasuk saya gitu. Mungkin banyak teman-teman yang apa ya, kalau misal habis ganti seher itu inrayennya kayak yang istilahnya inrayen duduk di mesin, dinyalain terus dikasih stasioner atau langsam tinggi, terus dimasukin gigi, terus dikasih air di bagian blok mesinnya buat pendinginan gitu, dan macem-macem lah ya intinya. Cuman kalau saya, karena saya orangnya nggak mau ribet gitu ya, jadi inrayen versi saya ya kayak gini, udah bawa jalan aja gitu. Ini bener-bener baru dibawa jalan hari ini. Jadi dari kemarin yang video kemarin tuh cuman dinyalain kayak ngecek kebocoran, ada kebocoran apa enggak. Setelah itu ya udah baru dibawa jalan hari ini. Jadi bener-bener langsung gas aja gitu ya. Cuman kalau untuk apa ya, cara bawanya mungkin agak sedikit beda aja gitu ya. Nggak berani yang nggak berani yang pol-polan dulu gitu kalau masih baru gitu. Kalau mesin baru seher baru istilahnya, masih dalam tanda kutip masih masa inrayen gitu. Kalau saran saya sih ngasih oli sampingnya gitu, jangan asal, jangan hanya banyak gitu ya, jangan hanya ditambahin gitu, tapi kalau bisa kasih oli yang agak bagusan gitulah ya. Ini kebetulan saya pakai Ippon Air 2000. Jujur kalau hari-hari biasa gitu, kalau dalam artian kalau misal ya sehari-hari gitulah ya, saya nggak pernah pakai oli Ippon R 2000 ini, karena ya kalian tahu sendiri harganya ya. Nanti bangkrut kalau pakai oli ini tiap hari gitu. Ini ya karena ini inrayen aja dan kebetulan ada olinya, ya udah pakai oli ini gitu. Jadi kalau tips dari saya sebenarnya mungkin ya olinya dibagusin dikit gitu, jangan hanya ditambahin gitu. Misalkan olinya biasanya per liter 20 mili gitu, dikasih 30 dan sebagainya gitu. Jangan hanya gitu ya, ya tetap ditambahin juga gitu. Cuman maksudnya kalau bisa olinya kasih yang lebih bagus gitu, lebih berkualitas gitu ya, nggak harus mahal gitu, yang menurut kalian paling cocok dan menurut kalian enak aja gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal oli, ini sebenarnya motor saya juga untuk sementara waktu ini, ya nggak tahu sementara apa sementahun ya. Untuk sementara waktu ini motor saya olinya di premix atau dicampur ya. Jadi karena apa ya, karena pompa olinya bermasalah, jadi bagian selang yang keluar ke arah karbu itu dia ngalir terus olinya meskipun mesinnya mati. Karena seharusnya nggak kayak gitu ya, harusnya ketika mesin mati oli ikut mati gitu, tapi ini nyala terus. Jadi untuk sementara waktu dicampur dulu, makanya ini saya bawa oli daripada maksain oli ditaruh di pompa gitu, terus jadinya malah boros oli karena ngalir terus. Dan nggak enaknya itu kalau pagi
motor jadi susah nyala gitu karena banyak banget oli yang mengendap di ruang bakar kayak gitu ya. Jadi ya lebih baik dicampur dulu gitu. Nggak tahu ini nyampe kapan nyampurnya gitu, karena mau benerin juga nggak tahu ngebenerinnya gimana, kayaknya agak susah ya. Buat temen-temen mungkin ada tips yang punya Wizz Air mungkin ngebenerin oli samping yang bocor bagian keluaran ke arah karbu kayak gimana gitu, bisa share di kolom komentar ya. Jadi sementara ini mungkin karena pompa olinya lagi error ya, sambil nunggu mungkin dibenerin kalau bisa, kalau enggak ya mungkin nyari gantinya gitu. Nggak tahu, nanti kita campur-campur dulu ya biar kayak anak-anak tustruk pada umumnya gitu. Jadi nyampur oli itu kayak ada enak ada enggaknya gitu ya. Enaknya ya kita bisa sesuaikan sendiri sesuai keinginan kita, mau boros mau irit, tanpa harus ngerubah settingan pompa oli ya. Jadi tinggal tuangin aja sesuai keinginan kita gitu. Sama kalau misal temen-temen suka gonta-ganti merek oli samping kayak saya gitu, jadi enak gitu, nggak perlu kuras-kuras, tinggal isi bensin ganti oli samping yang A, isi bensin lagi ganti oli samping yang B gitu. Jadi karena jujur saya belum pernah, selama punya motor 2 tak belum pernah nyampur kayak gini ya. Biasanya ngandelin pompa terus gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya, hitung-hitung sambil belajar gitu ya cuy ya. Dan yang nggak enaknya oli di premix itu ya cuman satu sih ya, ribet, udah itu aja gitu. Jadi buat temen-temen yang nggak suka ribet, termasuk saya sebenarnya, ini karena kepepet aja. Jadi yang nggak suka ribet sebenarnya ya nggak enak gitu, nyampur oli samping kayak gitu nggak enak gitu. Cuman ya udahlah ya, kita campur dulu aja, nggak apa-apa. Woi. Anyway, ngomongin soal inrayan lagi gitu ya. Biasanya teman-teman juga naruh mungkin setelah berapa kilometer atau setelah pemakaian berapa hari gitu ya. Kalau saya ya mungkin beberapa hari ke depan lah ya, 5 hari kayak, atau ya 5 hari kalau dipakai tiap hari gitu. Mungkin 5 hari udah bisa gaspol ya. kalau dipakainya ini ya, kalau dipakainya nggak terlalu sering ya. Cuman kalau dipakainya sering dan dalam sekali pakai bisa lama ya, mungkin bisa lebih cepat lagi gitu indrayannya. Oke, mungkin videonya nggak bakal terlalu panjang ya, karena ini cuman ya apa ya istilahnya, pemanasan ringan. Pemanasan mesin sama pemanasan mulut, karena udah lama banget nggak bikin konten ya, jadi kayak agak belibet gitu ngomongnya. Oke cuy, mungkin videonya nyampe sini dulu aja kali ya, karena ya mau ngomongin apa juga belum tahu, karena ini baru banget pakai hari ini, masih inrayan juga. Mungkin untuk ngomongin impresinya, perbedaannya, enaknya naik Seher 100 itu kayak gimana, mungkin nanti diomongin di video selanjutnya ya cuy ya. Setelah video ini mungkin nanti akan saya bikin video khusus buat ngasih impresi setelah naik spek gitu. Jadi naik spek rasanya kayak gimana gitu ya, karena jujur sekarang belum bisa bener-bener ngerasain, karena
mau ngegas pun sebenarnya agak agak takut gitu. Ya meskipun olinya udah dikasih lebih dan kualitas olinya juga lumayan bagus, jadi ya tetap aja gitu, mesin baru masih ada rasa takut. Jadi untuk ngerasain impresinya mungkin di video selanjutnya aja ya nanti. Oke, mungkin nyampe sini aja dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Tetap hati-hati di jalan dan terima kasih telah menonton. Tuh kan, mau ngegas masih ragu gitu, takut tiba-tiba ceket.